Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Januar Eko Aryansyah, SIP, SH, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Dan tak lupa juga seluruh rekan-rekan saya yang hadir pada ruang virtual Zoom kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Diskresi dan Tindakan Pemerintah. Yang pada kali ini akan langsung dipandu oleh diri saya sendiri, yaitu Radiansyah selaku moderator, akan memandu jalannya presentasi kelompok 5 hingga selesai nanti. Dan tak lupa juga, di sini saya bersama rekan-rekan saya yang terdiri dari Dinda Aftita, Sarah Triandari, Karina Zabila Putri, Fazlia Kusumawati, Muhammad Rinaldi Agustian, dan Karina Shirley Amari. Adapun struktur materi akan kami paparkan pada presentasi kali ini yang terdiri dari pelaksanaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang kedua ada kendala, yang ketiga ada upaya, dan yang terakhir itu ada contoh kasus. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja mari kita dengarkan sama paparan materi dari rekan saya di Dinda Aftita kepada saudari Dinda, waktu dan Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu diskresi. Menurut pasal 175 angka 1 UU Cipta Kerja, diskresi itu adalah sebuah keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang masuk ada tujuan memiliki kepentingan yang pertama melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, kedua ada hukum, memberikan kepastian hukum, dan yang terakhir adalah mengatasi stagnasi pemerintahan dalam sebuah peningkatan kepentingan umum. Di dalam diskresi juga terdapat unsur-unsur case emergence menurut terdapat 6 unsur-unsur. Yang pertama ditunjukkan untuk menjalankan tugas-tugas publik, kedua merupakan sikap yang ketiga sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum, yang keempat sikap tindak diambil atas inisiatif sendiri, yang kelima sikap tindak dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan itu secara pribadi, dan sikap tindak dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan maupun secara hukum. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya saudari Dinda paparan materinya. Selanjutnya paparan materi yang kedua akan langsung disampaikan oleh rekan saya saudari Sarah. Kepada saudari Sarah, waktu dan virtual saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai diskresi. Di sini terdapat prosedur penggunaan diskresi yang tercantum pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal itu berbunyi, yang pertama, pejabat yang menggunakan diskresi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 dan 2 wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, serta administrasi dan keuangan. Selanjutnya, pejabat tersebut juga wajib menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis kepada atasan pejabat. Yang ketiga, dalam waktu 5 hari kerja setelah berkas permohonan diterima, atasan pejabat menetapkan persetujuan, petunjuk perbaikan, atau penolakan. Dan yang terakhir, apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tadi, melakukan penolakan, maka atasan pejabat tersebut harus memberikan alasan penolakan secara tertulis. Berikutnya ada materi mengenai akibat penggunaan hukum diskresi yang terdapat pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Yang pertama, penggunaan diskresi itu dikategorikan melampaui wewenang apabila
bertindak melampaui batas waktu berlakunya wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, bertindak melampaui batas wilayah berlakunya wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau tidak sesuai dengan ketentuan pada pasal 26, pasal 27, dan pasal 28. Yang terakhir, akibat hukum dari penggunaan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi tidak sah. Adapun hak pejabat pemerintah untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan atau tindakan itu juga terdapat pada pasal 30. Yang pertama, hak pejabat itu adalah melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang kedua, menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Yang ketiga, menetapkan keputusan berbentuk tertulis atau elektronik dan menetapkan tindakan. Yang keempat, menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan atau membatalkan keputusan atau tindakan. Berikutnya, menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya, dan yang terakhir, mendelegasikan dan memberikan mandat kepada pejabat pemerintahan lainnya. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya, Saudari Sarah, atas paparan materi yang kedua. Untuk paparan materi yang ketiga akan langsung disampaikan oleh rekan saya, Saudari Karina Zabila Putri. Kepada Saudari Karina, waktu dan virtual saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang hak pejabat pemerintah untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan atau tindakan. Yang dimana pejabat pemerintah selanjutnya itu menunjuk pelaksanaan harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan. Selanjutnya itu menerbitkan izin dispensasi atau konsesi. Selanjutnya itu memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya, memperoleh bantuan hukum dalam melaksanakan tugasnya, menyelesaikan sengketa kewenangan di lingkungan atau wilayah kewenangannya, dan yang terakhir yaitu menyelesaikan upaya administratif yang diajukan masyarakat atas keputusan atau tindakan yang dibuatnya. Selanjutnya itu ada beberapa kebijakan pejabat pemerintahan menurut pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yang dimana kebijakan itu yaitu membuat keputusan dan atau tindakan sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan atau tindakan, memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan ataupun tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan bantuan kedinasan kepada badan atau pejabat pemerintahan yang meminta bantuan atau melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu, dan mematuhi undang-undang dalam menggunakan diskresi. Selanjutnya itu ada memberitahukan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan keputusan tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 hari terhitung sejak keputusan dan atau tindakan ditetapkan dan atau dilakukan, menyusun standar operasional dari prosedur pembuatan keputusan ataupun tindakan, memeriksa dan meneliti dokumen administrasi pemerintahan serta membuka ataupun dokumen administrasi pemerintahan kepada warga masyarakat kecuali yang ditentukan oleh undang-undang, menerbitkan keputusan terhadap permohonan warga masyarakat yang sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberadaan atau banding, melaksanakan keputusan atau tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan pejabat yang bersangkutan ataupun atasan pejabat, dan mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas paparannya rekan saya, Karina. Selanjutnya akan langsung dipaparkan oleh rekan saya, Saudari Fazria. Kepada Saudari Fazria, waktu dan virtual saya persilahkan. Terima kasih. Langsung saja mengenai syarat menggunakan diskresi. Di sini ada 3 syarat. Yang pertama, belum ada peraturan perundangan yang mengatur tentang penyelesaian in concreto terhadap masalah tertentu.
Masalah tersebut menuntut penyelesaian yang segera. Lalu yang kedua itu peraturan perundangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintahan memberikan kebebasan sepenuhnya. Dan yang terakhir itu adanya delegasi undang-undangan. Artinya aparat pemerintah ini diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri yang sebenarnya kekuasaan. Lalu yang ketiga adanya delegasi perundang-undangan, artinya aparat pemerintah diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri yang sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan apa yang lebih tinggi tingkatannya. Misalnya dalam menggali sumber-sumber keuangan daerah. Next slide. Lalu adapun dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, syarat untuk pejabat pemerintahan menggunakan diskresi itu ada 5. Yang pertama ada sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 2. Lalu yang kedua tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang ketiga, sesuai dengan AUPB berdasarkan alasan-alasan yang objektif. Yang keempat, tidak menimbulkan konflik kepentingan. Lalu yang terakhir, dilakukan dengan iktikat baik. Next slide. Lalu untuk cakupan diskresi ini ada 2, yaitu diskresi bebas dan diskresi terikat. Nah, pada diskresi bebas ini, Undang-undang hanya menetapkan batas-batas dan administrasi negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui atau melanggar batas-batas tersebut. Sedangkan pada diskresi terikat, Undang-Undang menetapkan beberapa alternatif keputusan dan administrasi negara bebas memilih salah satu alternatif keputusan yang disediakan oleh Undang-Undang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas paparan materinya dari rekan saya Fajria. Selanjutnya akan dilanjutkan langsung oleh rekan saya, Saudara Reynaldi Agustian. Kepada Saudara Rey, waktu dan virtual, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan mengenai apa yang sudah dijelaskan oleh Saudari Fajria sebelumnya, yaitu mengenai cakupan diskresi pemerintahan. Dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menyebutkan bahwa setidaknya ada 4 cakupan diskresi pejabat pemerintah yang melingkupi beberapa hal, yaitu yang pertama pengambilan keputusan atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan atau tindakan. Yang kedua, pengambilan keputusan atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur. Yang ketiga, pengambilan keputusan atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas. Next. Adapun tujuan dari diskresi itu sendiri dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, yang kedua, mengisi kekosongan hukum, yang ketiga, memberi kepastian hukum, dan yang terakhir, mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Next. Yang selanjutnya ada kendala. Untuk kendala itu sendiri, kendala pelaksanaan dari diskresi itu sendiri, yang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang paling utama adalah dipertentangkannya atau ditentangnya kewenangan diskresi dengan asas legalitas pemerintahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Rey atas paparan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri terakhir kami, yaitu Saudari Karina Shirley Amari. Kepada Saudari Karina, waktu dan virtual saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai solusinya, yaitu terdapat 3 solusi. Yang pertama yaitu dengan mewujudkan pelaksanaan kewenangan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan produktif, yang dimana hal ini juga memerlukan kesadaran dari pejabat tata usaha akan tugas dan fungsinya. Kedua yaitu perlu adanya keharmonisan akan kewenangan diskresi antara badan atau pejabat pemerintah pada penegak hukum. Ketiga, perlu adanya kerangka hukum yang menjamin hal tersebut, mulai dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan bagaimana wewenang diskresi itu dilaksanakan, dan juga perlu
adanya keharmonisan antara pejabat yang menggunakan wewenang diskresi dengan pejabat yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan. Next. Adapun contoh kasusnya yaitu Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020 telah menetapkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Sejalan dengan hal tersebut, terbit pula peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Selain itu, terdapat pula peraturan perundang-undangan lainnya yang sejalan dengan ketentuan tersebut, seperti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, tanggal 20 Maret tahun 2020 tentang refocusing anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 210/PMK 02/2019 tanggal 31 Desember 2020 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan coronavirus disease 2019 di lingkungan pemerintahan, pemerintah daerah, serta peraturan perundang-undang terkait lainnya. Next, ke bawah semakin banyak diterbitkan peraturan perundang-undangan untuk mengikuti perkembangan zaman, maka semakin banyak pula kekosongan hukum baru yang akan muncul. Begitupun di masa pandemi, seperti saat ini, sekalipun demikian negara tetap dituntut untuk bergerak cepat agar tidak adanya kebuntuan dan disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah, dengan berakhirnya paparan materi dari rekan saya yang terakhir yaitu Saudari Karina, maka kita sudah berada di penghujung presentasi. Dan di sini ada pun kesimpulan dari presentasi kami yang dimana dari 4 poin pokok bahasan yang tadi kami paparkan, berarti ada 4 pula kesimpulan yang kami sampaikan. Yang dimana yang pertama itu kita bisa mengetahui bahwasannya diskresi itu merupakan suatu keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan, yang dimana selanjutnya itu diskresi itu diperlukan sebagai alat suatu pelengkap dari adanya asas legalitas untuk setiap tindakan perbuatan administrasi negara agar berdasarkan dengan ketentuan undang-undang yang ada. Oleh sebab itu perlu adanya diskresi yang terbagi menjadi diskresi kebebasan dan diskresi terikat. Yang ketiga, penyelenggaraan negara itu merupakan suatu pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar pelayanan menjadi sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat banyak. Oleh karena itu diperlukan adanya kebijakan yang operasional yang dapat dipandang sebagai suatu diskresi, yaitu upaya yang menyesuaikan kebijaksanaan yang situasi yang telah berkembang Selanjutnya yang terakhir itu adalah terdapat ketentuan dan syarat tambahan yang wajib dipenuhi terkait penggunaan diskresi, yakni penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari atasan pejabat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang dimana persetujuan tersebut dilakukan apabila penggunaan diskresi itu menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara. Terima kasih atas partisipasinya. Jika ada salah kata maupun kekurangan selama kami presentasi, itu kekurangan dari kami, dan selebihnya itu milik Tuhan. Untuk itu kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.